Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pembelajar, Sobat Kemenq Learning Center. Selamat berjumpa Bapak Ibu yang budiman dalam Kemenq Learning Center bersama saya Ali Mastuki. Sahabat pemirsa, sebagaimana kita ketahui, hasil dari pemeriksaan BPK beberapa waktu yang lalu masih saja terdapat berbagai permasalahan terkait barang milik negara. Pengendalian dan pengelolaan barang milik negara dianggap belum memadai dan tidak akurat. Permasalahan-permasalahan yang ada ini bisa kita minimalisir jika kita mampu melaksanakan suatu proses penghapusan dengan baik dan prosedural. Kenapa penghapusan bisa menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan dimaksud? Mari kita telaah lagi definisi penghapusan barang milik negara atau barang milik daerah. Di dalam tataran pelaksanaannya, peraturan penghapusan barang milik negara saat ini kita merujuk pada PMK 83/PMK 06/tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan bagaimana penghapusan bisa kita lakukan dengan mudah, tentunya sesuai regulasi. Kegiatan penghapusan BMN merupakan salah satu kegiatan di dalam suatu siklus pengelolaan BMN. Karena merupakan kegiatan utama dan reguler, seharusnya proses penghapusan bisa rutin kita lakukan dan tentunya tidak sulit. Penghapusan barang milik negara juga merupakan kegiatan terkait BMN yang diamanahkan untuk dibuat perencanaannya secara berkala. Pada banyak satker, para petugas penata laksana barang merasa bahwa penghapusan BMN barang milik negara itu sulit. Benarkah proses penghapusan sulit, teman-teman semua? Kenapa usulan penghapusan terkesan lama tidak disetujui? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perhatikan agar proses penghapusan menjadi mudah? Agar proses penghapusan barang milik negara ini tidak sulit kita lakukan, rekan-rekan semuanya, alasan diperbolehkannya penghapusan BMN terbagi menjadi dua kelompok. Satu untuk BMN jenis tanah dan bangunan, yang kedua non tanah dan bangunan atau selain tanah dan bangunan. Alasan yang diperbolehkan untuk BMN kategori tanah atau bangunan itu jika rusak berat karena bencana alam atau force majeure, karena tidak sesuai RUTR, Rencana Umum Tata Ruang. Ketiga, karena tidak memenuhi kebutuhan organisasi. Keempat adalah penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi sumber daya organisasi. Dan kelima, tanah bangunan terkena rencana strategis pertahanan. Itu tadi beberapa alasan yang diperbolehkannya penghapusan barang milik negara atas kelompok BMN dalam kategori tanah dan bangunan. Kita lanjutkan alasan yang diperbolehkan untuk penghapusan barang milik negara selain tanah dan bangunan. Pertama, karena rusak atau terkena modernisasi, bisa kadaluarsa, terkikis, aus, susut, dan lain sebagainya. Yang kedua, jika dari perhitungan kita akan lebih menguntungkan bila dihapus. Tentunya ini harus disertai dengan perhitungan-perhitungan. Kemudian karena hilang atau kekurangan perbendaharaan. Ini beberapa alasan diperbolehkannya BMN untuk diajukan usulan penghapusan. Jenis penghapusan yang ada dari daftar barang milik negara, artinya dari keseluruhan daftar BMN, bisa disebabkan diikuti oleh suatu proses pemindah tanganan. Kemudian penghapusan yang berdasarkan putusan pengadilan, kemudian penghapusan karena menjalankan undang-undang, atau penghapusan karena sebab-sebab lain, misalkan hilang, kecurian, terbakar, susut, terkena bencana alam, dan daluarsa tadi. Sedangkan penghapusan dari daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna ini bisa terjadi jika ada beberapa hal berikut. Misalkan penyerahan kepada pengelola, ini juga penghapusan buat kita di kuasa pengguna barang atau di pengguna barang. Kemudian alih status penggunaan, kemudian proses pemindah tanganan, penghapusan karena putusan pengadilan, karena menjalankan putusan pengadilan, pemusnahan sebab lain seperti tadi hilang, kecurian, terbakar, susut, dan lain sebagainya. Sahabat sekalian, itu tadi jenis-jenis penghapusan baik di daftar barang pengguna atau kuasa pengguna ataupun dari daftar BMN yang ada di pengelola barang. Untuk lebih lanjut, sebab-sebab penghapusan yang tadi kita bicarakan, sobat sekalian bisa melihat lebih lanjut, mencermati lebih lanjut di PMK 83 tahun 2016. Jadi intinya adalah penghapusan BMN dari daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang atau kuasa pengguna barang.
Selanjutnya rekan-rekan sekalian, kita akan membicarakan tentang penghapusan BMN karena pemusnahan. Rekan-rekan sekalian, pemusnahan BMN bisa kita lakukan jika memenuhi alasan-alasan berikut. Misalkan tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan juga, kita sudah lakukan proses pemanfaatan ternyata tidak bisa, kita coba pindah tangankan juga tidak bisa, maka langkah terakhir adalah lakukan pemusnahan atas BMN. Atau alasan lain sesuai undang-undang, jika undang-undang atau regulasi menghendaki suatu BMN tersebut harus dimusnahkan dengan alasan tertentu. Cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemusnahan ini misalkan dibakar, dihancurkan, ditimbun, atau ditenggelamkan ke laut. Tentunya cara yang kita pilih ini sesuai regulasi atas BMN yang harus kita lakukan pemusnahan. Rekan-rekan sekalian, di dalam alur atau proses penghapusan BMN karena pemusnahan ini, jadi setelah kita lakukan proses pemusnahan, ada persetujuan pemusnahan, ada keputusan untuk melakukan pemusnahan tadi. Proses pemusnahan tadi kita sertai dengan pembuatan berita acara pemusnahan. Dari dasar berita acara pemusnahan inilah nanti pengguna barang akan mengeluarkan keputusan penghapusan atas BMN tersebut dan juga akan melakukan penghapusan di daftar barang pengguna ataupun kuasa pengguna. Setelah itu, pengguna barang atau kuasa pengguna barang akan membuat laporan penghapusan karena pemusnahan tadi yang disampaikan kepada pengelola maksimal 1 bulan setelah dilakukannya proses tadi. Setelah itu, pihak pengelola melakukan apa? Berdasarkan laporan penghapusan tadi, maka pengelola barang akan melakukan penghapusan dari daftar barang milik negara secara keseluruhan. Penghapusan BMN karena proses pemindah tanganan. Sebagaimana kita ketahui ada 4 hal terkait pemindah tanganan ini. Pemindah tanganan BMN bisa kita lakukan dengan proses penjualan atau tukar menukar atau hibah atau penyertaan modal pemerintah pusat. Jadi ada 4 aktivitas atau proses yang bisa kita lakukan terkait pemindah tanganan BMN ini. Jadi pengalihan kepemilikan BMN dalam konteks pemindah tanganan ini sebenarnya adalah suatu proses mengalihkan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut sebagai penyerta dari aktivitas penghapusan. Caranya bisa 4 tadi, baik penjualan, tukar menukar, hibah, atau disertakan di dalam penyertaan modal pemerintah. Bagaimana prosedur pemindah tanganan dalam bentuk penjualan BMN? Secara umum, prosedur penjualan BMN ini dimulai dari pengguna membentuk tim internal, kemudian tim tersebutlah yang akan melakukan proses penelitian data administratif atas BMN-BMN yang ingin diusulkan atau diproses penjualan. Dari hasil penelitian tim inilah yang disampaikan kepada pengguna barang, dan berdasarkan hasil penelitian tim tadi, pengguna barang akan mengajukan usulan kepada pengelola. Kemudian jika diperlukan, pengelola akan meminta tim penilai untuk melakukan suatu proses penilaian. Dari hasil penilaian inilah nanti disampaikan kepada pengguna. Pengelola akan menyampaikan setuju atau tidak setuju atas proses ini. Jika pengelola setuju, maka pengguna barang akan memproses lebih lanjut pelaksanaan penjualan ini dengan menerbitkan SK penjualan. Dari SK penjualan inilah kemudian akan dilaksanakan oleh pengguna barang atau mungkin kuasa pengguna barang. Dari pelaksanaan tersebut maka harus diterbitkan berita acara serah terima. Nah, berdasarkan berita acara serah terima inilah pengguna barang atau kuasa pengguna barang akan membuat laporan kepada pengelola. Berdasarkan laporan inilah nanti pengelola akan buat atau menerbitkan SK hapus dalam konteks daftar barang milik negara secara keseluruhan. Rekan-rekan sekalian, penghapusan BMN ini berperan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan BMN. Jadi sesuai tujuannya, penghapusan BMN ini diperkenankan dengan tujuan agar membebaskan kuasa pengguna barang atau pengguna barang dan atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam penguasaannya.
Itu tadi rekan-rekan sekalian terkait penghapusan. Seharusnya penghapusan ini sekali lagi mudah jika kita memperhatikan beberapa hal tadi. Kita taat di dalam penatausahaan, kita tertib di dalam penatausahaan, dan kita juga menuntaskan tindak lanjut yang disarankan atas temuan-temuan di dalam inventarisasi. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.